Hai, it's Acipa. Di video kali ini aku akan ngebahas buku-buku yang bisa menemani kita untuk menjalani masa-masa pandemi yang entah berakhirnya kapan ini. Nah, buat kalian yang pengen tahu buku apakah itu, pastikan tonton sampai habis. Jangan lupa juga untuk subscribe kalau misalkan belum, like dan komen juga di kolom komentar bawah buku apa yang menemani kalian selama 1 tahun pandemi di Indonesia. Dan juga boleh share ke teman-teman lainnya. And without further ado, let's get started. Selama menjalani masa pandemi ini, aku sangat bersyukur karena salah satu hobiku yaitu membaca buku bisa bikin aku tetap waras menjalani kehidupan di rumah aja ini, ketika satu hobiku lain menuntut aku untuk ada di luar rumah. Nah, kali ini aku akan ngebahas 3 buku dari Desi Anwar yang menurutku sangat cocok banget untuk dijadikan teman selama kita di rumah aja. Yang pertama adalah Hidup Sederhana, kemudian buku berikutnya ada Going Offline, Menemukan Jati Diri di Dunia Penuh Distraksi, dan yang ketiga adalah Apa Yang Kita Pikirkan Ketika Kita Sendirian. Semua buku ini ditulis oleh Desi Anwar dan teman-teman juga bisa baca dalam versi bahasa Inggrisnya. Di Gramedia Digital juga ada. Sebenarnya inti utama dari ketiga buku ini tuh nggak jauh berbeda, tentang bagaimana menjalani hidup yang lebih sederhana, hidup yang bisa tidak terhubung dengan koneksi dunia maya, dan juga hidup yang bisa kita jalankan dengan sendirian aja. Di Hidup Sederhana, Desi Anwar di sini menceritakan hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menyederhanakan hidup. Misalkan di Hidup Sederhana ini ada hal-hal yang kayak berkebun, terus kemudian menyeduh teh, makan dengan bijak, terus juga punya hewan peliharaan, dan hal-hal lainnya yang mulai dari hal-hal yang applicable nih, hal-hal yang kita bisa lakukan saat itu juga, atau bahkan hal-hal yang bisa dibilang hal abstrak gitu, yang bikin kita merenung untuk bisa menyederhanakan hidup. Kita nggak perlu hal-hal mewah, kita nggak perlu hal-hal yang berlimpah, kalau dengan hal-hal kecil aja tuh bisa membuat kita bahagia gitu. Nah, di buku Hidup Sederhana ini, di covernya juga sebenarnya teman-teman udah bisa baca isi dari buku tersebut. Apa aja sih yang dibahas oleh Desi Anwar di buku ini. Terus kemudian di buku kedua, Going Offline atau Menemukan Jati Diri di Dunia Penuh Distraksi, yang versi bahasa Inggrisnya adalah Offline, Finding Yourself in the Age of Distraction. Kita tahu kita ada di dunia ketika teknologi informasi digital itu sangat-sangat membantu kehidupan kita, dan kita nggak bisa menolak atau mengelak dari perubahan globalisasi tersebut gitu, karena ya kita hidup dalam beriringan gitu kan dengan perubahan tersebut. Nah, di Going Offline ini adalah hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakukan tanpa harus terkoneksi dengan gawai nih, dengan gadget yang kita punya gitu kan. Tidak harus terhubung dengan dunia maya media sosial itu, bahwa ada hal-hal yang real nih, ada hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita di luar jaringan. Misalkan kita mencoba untuk mengapresiasi hidup dan kehidupan ini. Apa sih yang udah kita lakukan selama kita hidup, dan apa yang akan kita lakukan selama kita menjalani hidup ke depannya. Misalkan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh kayaknya nggak bisa lepas dari handphone. Tapi ada kok hal-hal yang ketika kita mencoba untuk nggak pegang HP atau gawai, either itu laptop atau apapun lah itu ya, kita bisa kok gitu untuk ngelakuin hal-hal yang nggak perlu gitu loh menggunakan gawai atau gadget ini sebagai media untuk menyalurkan aktivitas tersebut. Bagian lainnya kita akan mencoba untuk mempelajari tentang seni kehidupan, tentang bagaimana kita menjadi diri sendiri, tentang bagaimana arti mengejar kebahagiaan. Kalau misalkan di kondisi sekarang, orang tuh bilang namanya FOMO atau Fear of Missing Out gitu. Kita ngerasa takut, kita ngerasa gelisah ketika kita tertinggal dengan orang lain. Ada juga yang namanya adalah JOMO atau Joy of Missing Out, kesenangan merasa ketertinggalan gitu. Karena nggak apa-apa orang lain menjadi yang paling pertama, jadi yang paling awal, jadi yang paling ikutin tren, ketika kita masih di situ-situ aja untuk menjalani hal-hal yang memang menyenangkan buat diri kita. Selanjutnya adalah di buku ketiga, Apa Yang Kita Pikirkan Ketika Kita Sendirian, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah The Art of Solitude. Buku The Art of Solitude ini adalah hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan sendirian. Dan di buku The Art of Solitude ini menurutku lebih ke melakukan perenungan terhadap diri sendiri, terhadap kondisi diri, untuk mengenal diri sendiri. Di bagian yang pertama nih adalah kita dengan melihat orang di cermin. Pernah nggak sih ketika kita melihat diri sendiri di cermin gitu ya, ketika kita berkaca di cermin gitu,
selain untuk berdandan atau mempersiapkan diri, kayak kita pernah gak sih untuk mencoba mengenali karakter orang yang ada di cermin tersebut? Apakah dia tuh benar-benar kita? Apakah dia itu benar-benar orang yang kita kenal gitu? Karena kalau misalkan aku lihat di cermin, aku lihat di kamera ini juga gitu, kadang ngerasa oh berarti bentuk wajahku tuh kayak gini gitu ya. Kita kan nggak bisa melihat diri kita sendiri ya, maksudnya ngerti nggak sih, kayak ya kita nggak bisa melihat diri kita sendiri, tapi kita bisa melihat bentuk pantulan wajah kita itu di kaca cermin atau mungkin di kamera juga. Dan ketika bercermin itu kita juga bisa untuk mengapresiasi atau memuji diri sendiri, dan ya itu nggak apa-apa gitu kan, karena siapa lagi akan mau memuji diri kita seikhlasnya, sebesar-besarnya, sangat menyanjungnya kalau bukan diri sendiri gitu kan. Terus juga hal-hal kayak melamun gitu, melamun yang bahkan kondisi pikiran kosong sekosong-kosongnya gitu kan, untuk mengenali kondisi alam bawah sadar kita gitu. Hal itu juga bisa kita lakukan sendirian tanpa harus dengan media tertentu gitu ya. Kayak kita duduk diem melamun, nggak harus ngapa-ngapain gitu ya, nggak pegang handphone atau apa, melamun aja selama beberapa saat sampai kita benar-benar ngerasa zen, ngerasa damai, tenang. Terus kemudian bagaimana kita memaknai kita dengan kosmos kehidupan ini, dan pemaknaan hidup itulah yang kayaknya tuh terlalu abstrak untuk dipikirkan, tapi kalau misalkan kita memahami, kita jadi lebih percaya, kita jadi lebih tahu kondisi manusia itu ada di titik mana gitu. Ada yang bilang bahwa manusia itu adalah hanya satu titik dari jutaan titik yang ada di alam semesta ini. Jadi kita benar-benar ngerasa bahwa kita tuh kecil, tapi di saat yang bersamaan kita mencoba untuk berada di kehidupan ini gitu. Walaupun kita istilahnya satu titik di alam semesta, tapi kita mencoba untuk menghargai atau memaknai kehidupan ini. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu ya meaningless gitu, tidak bermakna. Paling enggak, kalaupun memang kita hanya satu titik di bagian seluruh alam semesta ini, kita bisa menjalani hidup yang mindful, yang conscious, yang bermakna gitu, yang berharga. Dan ketika kita udah menjadi butiran debu atau satu titik bagian aja, itu kita ngerasa benar-benar fulfill gitu, bahwa kita menjalani hidup yang tidak penuh dengan penyesalan, kekecewaan. Well, 3 buku dari Desi Anwar ini, yang pertama Hidup Sederhana, kemudian Going Offline, dan juga The Art of Solitude, itu menurutku memberikan kita pemaknaan atau memberikan kita perenungan gitu ya, terkait dengan bagaimana menjalani hidup yang sederhana, menjalani hidup yang tidak harus dengan terkoneksi dengan media gawai, dan juga menjalani hidup yang sendirian. Hidup yang kita jalankan di masa depan itu adalah pilihan-pilihan atau konsekuensi dari pilihan yang kita jalani karena kesadaran diri. Jadi menurutku 3 buku Desi Anwar ini sangat-sangat tepat banget untuk menemani kita selama menjalani masa pandemi yang entah berakhirnya sampai kapan ini. Nah, kira-kira dari teman-teman, buku apa nih yang menemani kalian selama masa pandemi, dan buku apa yang akan kalian baca selama menjalani pandemi di rumah aja ini? Boleh komentar di kolom komentar bawah ya. Kita boleh sharing dan juga diskusi, siapa tahu buku tersebut menarik buat aku dan juga teman-teman lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga ada hal yang berfaedah untuk teman-teman. And yeah, that's all for today folks. Thank you so much for watching and see you next time. Bye.